Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, lidah umumnya berfungsi sebagai alat pengecap rasa makanan bagi manusia. Selain itu, lidah juga digunakan sebagai alat berkomunikasi. Tak hanya pada manusia, lidah juga dianugerahkan kepada sebagian hewan lainnya. Akan tetapi, tahukah kamu hewan yang tergolong tidak memiliki lidah? Jika diperhatikan, ikan rupanya tidak memiliki lidah. Hal tersebut membuat kita bertanya-tanya, mengapa ikan adalah hewan yang tidak memiliki lidah? Abu Laith Asmarakandi meriwayatkan dari Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka memfitnah. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu tahu siapakah sejahat-jahatnya manusia? Jawab sahabat, Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sejahat-jahatnya manusia adalah orang yang bermuka dua, tidak masuk surga orang yang suka membesar-besarkan cerita. Setelah Rasulullah bersabda, kemudian ditanyakan hikmah dari perkataan itu. Baginda Shallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan semua makhluk itu memiliki lidah, baik yang bisa berkata-kata maupun yang tidak bisa berkata-kata. Lalu salah seorang sahabat bertanya, kenapa ikan tidak mempunyai lidah? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah Allah menciptakan Adam alaihissalam, maka diperintahkan seluruh malaikat agar tunduk sujud kepadanya. Semua malaikat patuh kecuali iblis. Iblis enggan sujud, maka Allah melaknatnya serta mengusirnya dari surga dan dikirim ke bumi. Setelah diturunkan ke bumi, iblis terus menuju ke laut dan satu yang dijumpainya adalah ikan. Iblis pun menceritakan keburukan dan kekurangan Nabi Adam alaihissalam kepada ikan. Iblis berkata, sesungguhnya Adam itu sangat suka memburu dan membunuh binatang-binatang yang ada di lautan dan daratan. Setelah ikan mendengar kata-kata iblis, dia pun segera menceritakan kepada binatang laut yang lain tentang Adam alaihissalam. Hal tersebut menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perbuatan ikan. Kemudian dihilangkanlah lidah ikan agar tidak lagi dapat menyampaikan berita yang bukan sebenarnya. Dari kisah tersebut, maka dapat diambil hikmah agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan berita yang tidak jelas kebenarannya. Lidah memang tidak bertulang dan mulutmu harimaumu merupakan istilah-istilah yang sering didengar. Maka yang ingin disampaikan dari kedua istilah tadi intinya sama, ialah keutamaan menjaga lisan atau perkataan merupakan yang harus dilakukan semua orang, sebab hanya dengan perkataan perang dapat terjadi. Karena pentingnya untuk terus menjaga setiap kata yang terucap, Islam pun membahas tentang bagaimana setiap perkataan yang terucap haruslah kata-kata yang baik. Bahkan Islam menganjurkan untuk berkata-kata yang baik seperti yang tertulis di dalam Al-Quran. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf ayat 18. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia mengucapkan perkataan yang benar atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, apa penyebab terbesar orang masuk neraka? Nabi menjawab, karena lidah dan kemaluannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat yang beriman, semoga kita semua tetap istiqomah untuk menjaga lisan kita dengan perkataan yang baik-baik saja. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, orang-orang yang kikir atau pelit seringkali membuat orang di sekitarnya merasa kesal. Bagaimana tidak, jangankan berbagi untuk sesama, membelanjakan uang untuk diri sendiri saja terkadang mereka berat dan menyesal. Tidak heran, banyak orang yang tidak menyukai sahabat atau keluarga yang memiliki sifat pelit ini. Bahkan orang yang pelit sendiri tidak suka jika orang lain pelit kepadanya. Selain tidak disukai manusia,
Sifat kikir ini juga tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, watak pelit tidak boleh ada dalam diri seorang mukmin. Pasalnya bisa mendatangkan musibah. Bahkan ada beberapa orang dari umat terdahulu yang binasa akibat kekikirannya. Berikut selengkapnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada watak yang keduanya tidak boleh ada dalam diri seorang mukmin, yaitu akhlak buruk dan kikir. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada dua macam akhlak yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dua macam akhlak yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua akhlak yang disukai Allah adalah dermawan dan berani. Dua akhlak yang tidak disukai olehnya adalah akhlak yang buruk dan kikir. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Dia menjadikannya sebagai amal yang selalu memenuhi keperluan-keperluan orang banyak. Hadis riwayat Baihaqi. Nabi Muhammad SAW bersabda, takutlah kalian terhadap perbuatan aniaya, karena sesungguhnya aniaya itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan takutlah kalian terhadap sikap kikir, karena sesungguhnya kikir itu membinasakan orang-orang sebelum kalian, juga mendorong mereka mengalirkan darah mereka sendiri dan menghalalkan kehormatan mereka. Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa orang dari umat terdahulu yang binasa karena kekikirannya. Salah satunya adalah Qarun yang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam. Ia beserta hartanya akhirnya tenggelam di telan bumi karena tidak mau bersedekah dan tidak mau membayar zakat. Sebelum musibah besar yang membinasakannya tersebut, harga diri dan kehormatan Qarun sudah diinjak-injak oleh orang-orang dari kalangannya sendiri yang seharusnya ia nafkahi. Jadi sikap kikir selain tercela juga mendatangkan musibah. Sifat pelit atau kikir ini muncul karena suudzon atas rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengira dengan mudah berbagi kepada orang lain maka hartanya akan habis. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip sedekah, di mana semakin banyak dikeluarkan akan semakin banyak Allah menambahkan. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari ketika seorang hamba memasuki waktu pagi kecuali kedua malaikat berdoa. Salah satunya berdoa, ya Allah berilah kepada orang yang berinfak gantinya. Dan malaikat yang satunya berdoa, ya Allah berikanlah kepada orang pelit kehancuran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kikir dalam makna hadis tadi menurut Al-Mala Ali Al-Qori adalah orang-orang yang pelit memberikan kebaikan dan harta kepada orang lain. Sementara itu Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan jika kata hancurkanlah memiliki makna bahwa harta itu sendiri yang hancur atau pemilik harta tersebut. Maksudnya adalah hilangnya kebaikan karena sibuk dengan yang lainnya. Sahabat yang beriman, demikianlah informasi tentang dua akhlak yang tidak boleh ada di diri seorang mukmin. Semoga kita terhindar dan bisa menjauhi dua akhlak tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.